Bersama dengan narasumber kita pagi ini ada Ibu Hanifah Hasna M. Krim, seorang kriminolog dan juga pemerhati anak. Kita akan sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Ibu Hanifah. Waalaikumsalam, Mas Iya Nasir. Selamat sehat? pagi. Selamat pagi Ibu. Baik Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Nah pagi ini kita di Solo Raya dan sekitarnya sedang berbincang nih Bu tentang sebuah berita yang belakangan cukup menghebohkan, di mana katanya di Ponorogo banyak yang mengajukan dispensasi kawin, salah satunya karena hamil duluan begitu Bu. Ini bagaimana tanggapan Oh Ibu? gitu. Iya baik. Sebetulnya gini ya, Mas Nasir ya. Mm-mm. Eh, kita lihat dulu ke anak-anak kita ya. Kita Iya. menengok dulu ke anak-anak kita. Mm-mm. Anak-anak zaman sekarang sama zaman dulu itu kan beda banget ya. Betul. Anak-anak zaman dulu itu ya anak-anak, murni anak-anak dengan kenakalan-kenakalan yang sesuai dengan zamannya. Mhm. Nah, anak-anak zaman sekarang itu yang besar itu hanya badannya. Mhm. Tapi pikirannya, ada beberapa pikiran yang sudah kelewat batas, tetapi ada pikiran-pikiran atau mentalnya yang belum kuat. Oke. Sehingga ini yang menjadi kekhawatiran. Padahal kalau kita melihat dengan kesiapan fisik mereka, kalau melihat ya, Mhm. secara fisik mereka itu, secara fisik anak-anak zaman sekarang itu kan badannya lebih bagus-bagus, Gede-gede ya. gede-gede, karena mungkin karena gizinya juga Gizinya bagus ya. tercukupi. Ha. Gizinya tercukupi gitu ya. Tapi mereka di balik itu ada hal-hal secara mental yang mereka sebetulnya tidak mampu gitu loh. Hmm. Walaupun kalau kita lihat lagi kebutuhan itu ada macam-macam kan ya kalau Ya. melihat perkembangan anak zaman sekarang. Ya kebutuhan fisiologis misalnya ya makan minum dan lain-lain tuh mereka sudah cukup lah. Mhm. Terus rasa aman gitu ya. Rasa aman dengan siapa? Oh saya aman dengan pasangan. Ketika mereka aman dengan pasangan berarti kan ada hal yang aneh. Bagaimana dengan kedekatan dengan orang tuanya? Apakah kedekatan dengan orang tua saja tidak cukup sehingga mereka membutuhkan orang lain di Hmm. usia mudanya? Oke. Padahal mereka kan nggak tahu bagaimana drama pernikahan selanjutnya. Iya. Terus kebutuhan akan rasa memiliki gitu. Apakah sejauh ini di usia 16, 17 itu kepemilikan terhadap teman, Mhm. kepemilikan terhadap hubungan dengan guru gitu ya. Mhm. Apakah itu tidak cukup sehingga mereka membutuhkan kebutuhan itu kepada orang lain. Lalu ada harga diri. Mhm. Jadi ada beberapa anak yang merasa bahwa ketika dia sudah menikah harga dirinya akan naik. Tapi mereka tidak tahu atau tidak mempelajari atau mungkin belum mendapatkan belum mendapatkan bekal dari orang tua bahwa selanjutnya itu tidak akan seindah ini gitu loh. Mhm. Nah, jadi hal-hal ini yang membuat anak-anak itu menjadi sangat-sangat mudah untuk ya udahlah nikah aja gitu Hmm. ya. Apalagi kalau orang-orang bilang kecelakaan gitu ya. Mhm. Padahal secara yuridis juga perkawinan di bawah umur itu tidak sah karena Hmm. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Iya. Batas umur minimal itu kan kalau yang sekarang nih undang-undang yang sekarang Mhm. itu sekarang laki-laki dan perempuan itu 19 tahun. Sama ya, Kalau 19 dulu tahun kan ya. yang Mhm. Mhm. kalau dulu kan masih tahun 74 itu 16 dan 21 kalau nggak salah. Ya Mas Mhm. ya. Mhm. Sekitar itu ya. Sekarang kan Mhm. setelah ada perubahan menjadi laki-laki dan Disamakan. perempuan itu di usia 19 tahun. Iya. Atau kecuali mendapatkan dispensasi. Nah, dispensasi inilah yang menjadi perdebatan. Apakah hamil itu termasuk dispensasi? Ya, Hmm. betul. Tetapi tetap harus ada pernyataan dari orang tua disertai dengan beberapa berkas, yaitu berkas-berkas atau ketentuan atau pernyataan dari dinas kesehatan Mhm. terkait dengan kondisi anak ini. Oke. Nah, yang repot adalah bagaimana dengan kondisi mentalnya. Hmm. Apakah ada yang memeriksa? Apakah ada yang menyatakan? Apakah ada salah satu syarat yaitu kesiapan mental dari psikolog? Ini kan belum Ya, ada. belum ada ya syarat seperti itu ya. Padahal iya Hmm. gitu. Sehingga kemungkinan buruk ya kita nggak mau mendoakan segala sesuatu menjadi negatif ya. Iya, iya. Tetapi kan ini dari survei dan ini dari data bahwa pernikahan muda itu banyak sekali negatifnya. Antara Hmm. lain yaitu pertengkaran, perselisihan, perceraian. Karena secara mental mereka belum sanggup. Oke. Baik. Gitu Mas. Jadi memang fenomena seperti ini kan kalau kita walaupun dari Pengadilan Agama Ponorogo sudah mengklarifikasi Bu ya bahwa
dari Ya. sekian ratus anak yang mengajukan dispensasi kawin, ini tidak semuanya karena hamil duluan begitu ya, karena ada Mm-mm. faktor-faktor lain karena mungkin masalah ekonomi, masalah budaya dan lain Mm-mm. sebagainya. Tapi kan Mm-mm. Mm-mm. fenomena kecelakaan dalam tanda kutip tadi itu kan banyak di masyarakat Ya. kita yang kemudian tidak melaporkan untuk Iya. menikah secara resmi. Ini bagaimana kemudian orang tua, kemudian dari sisi pendidikan, para pendidik dan lain Mm-mm. sebagainya menyikapi seperti ini karena kan banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan itu, Ibu ya. Iya benar. Jadi begini Mas, kita dulu atau zaman kita dulu, Mm-mm. ketika ada orang hamil di luar nikah, itu menjadi sesuatu yang spesial, Hmm. menjadi sesuatu yang dipergunjingkan dan Ya, dianggap itu adalah sangat-sangat aib besar ya. amoral gitu. Itu aib besar dalam Betul. keluarga, Iya. sampai ditutup-tutupin gitu. Mhm. Nah, moral itu berubah sesuai dengan respon masyarakat. Nah, Hmm. ketika masyarakat menganggap itu sesuatu hal yang biasa, ini akan menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Sehingga masyarakat Oke. merasa bahwa itu adalah sesuatu yang biasa saja. Mhm. Ya orang pacaran ya berakhir dengan kehamilan. Atau Hmm. orang pacaran itu selalu melakukan hubungan intim. Iya, iya, iya. Karena mereka melakukan pembiasaan dan menormalisasi itu semua. Mhm. Nah, kenapa hal ini bisa normal? Ya karena tidak ada edukasi dari masyarakat, edukasi dari orang tua dulu, Mhm. gitu ya. Karena sebetulnya ini kan masalah masyarakat diselesaikan dengan kontrol masyarakat atau kontrol sosial. Iya. Kita lihat aja yang pertama tadi yang seperti yang saya sebutkan yang pertama, attachment-nya. Seorang anak ini punya attachment nggak dengan orang tua? Hmm. Punya kedekatan nggak? Orang tuanya bisa mengedukasi nggak? Bahwa kalian ini baru bisa dikatakan dewasa, itu di usia 18. Dan otak kalian secara neuroscience itu baru matang di usia 25. Sehingga ketika belum usia segitu, kalian itu akan kesulitan atau tidak terlalu terampil menyelesaikan konflik. Iya. Walaupun orang tua memberikan arahan-arahan ya. Kalian nanti akan, kalian belum mapan secara finansial, kalian belum matang secara mental. Nah, attachment dengan orang tua ini atau dengan orang-orang terdekat ini biasanya bisa mengontrol pernikahan dini. Oke. Karena mereka sudah punya orang-orang yang dia cintai dan mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik karena mereka ingat sama orang-orang yang mereka cintai. Yang kedua adalah komitmen. Sejauh mana sih remaja kita itu punya tanggung jawab terhadap masa depannya? Kalau aku pacaran, kalau aku sampai hamil, cita-cita aku yang sebagai TNI nggak jadi dong. Aku yang kepengen jadi arsitek nggak jadi dong, gagal dong, gitu. Sejauh mana orang tua atau anak itu sendiri memiliki komitmen terhadap hidupnya. Dan ini yang sering kali dilupakan. Ya entar jadi apa, nggak tahu lah, yang penting sekolah. Nggak bisa seperti itu. Karena masing-masing orang harus punya goals, gitu. Yang ketiga, involvement atau keterlibatan. Ini anak terlibat dalam apa? Dalam organisasi apa? Karena ketika dia terlibat dalam suatu organisasi, suatu kelompok, dia akan mengikuti aturan-aturan yang ada di kelompok itu. Sehingga ini membuat dia menjadi repot. Nah, ketika mereka repot, mereka akan mengabaikan hubungan-hubungan tidak wajar atau yang tidak seharusnya dia lakukan. Karena komitmen dari keterlibatan mereka di situ. Yang terakhir adalah belief. Belief itu adalah kepercayaan atau agama. Terus nilai, norma, hukum yang dia akui dan dia anut. Masalahnya adalah mereka tahu nggak ini? Mereka paham nggak ini? Atau mereka hanya tahu tapi tidak paham? Mereka hanya tahu tapi tidak menjalankan. Karena kita tahu sendiri, undang-undang di Indonesia tidak disosialisasikan dengan cara yang sampai ke akar. Sehingga anak-anak nggak paham, gitu. Oke, baik. Tadi salah satu faktor yang pertama Ibu sebutkan kan kedekatan dengan orang tua. Artinya bagaimana anak ini kemudian ketika mereka sudah dekat orang tuanya, mereka akan selalu sharing dengan orang tua apa yang mereka lakukan, kemudian ke depan mereka akan seperti apa. Bahkan cerita tentang teman-temanku seperti ini loh ke mama dan papanya kan begitu ya. Masalahnya kedekatan anak sekarang dengan orang tua juga kayaknya semakin mengendur Ibu ya, karena memang
Iya. kondisi ya karena orang tuanya sibuk kerja misalkan, anak-anaknya juga sibuk Mm-mm. dengan gadgetnya, bahkan orang tua juga Mm-mm. sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah ini bagaimana kemudian Mm-mm. kita bisa merekatkan itu kembali hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya di zaman seperti sekarang ini? Oke, baik. Mas, ini menarik sekali ya pertanyaannya ya. Mm-mm. Bagaimana merekatkan kembali hubungan anak dengan orang tua. Iya. Anak sekarang repot dengan gadget, orang Mm-mm. tua dengan pekerjaannya. Itu Betul. kalau bekerja. Mm. Kalau nggak bekerja, orang tua ngapain? Repot juga dengan gadgetnya. Ya nggak, Mas? Sama-sama ya. Nah, iya. Mm-mm. Jadi kalau ada orang bilang gini, anak saya udah terpapar gadget, anak saya udah adiksi gadget. Ya. Saya harus nanya lagi, orang tuanya adiksi nggak gitu. Jangan-jangan orang Sama tuanya juga adiksi ya. sehingga anaknya nggak ada yang ngajak ngobrol. Jadi kita kembalikan kepada prioritas. Mm-mm. Seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, anak itu harus punya prioritas, anak harus tanggung jawab. Mm-mm. Nah, orang tua juga seperti itu. Mereka bertanggung jawab nggak sih dengan anaknya? Mereka bertanggung jawab nggak sih dengan kedekatannya, dengan masa depannya, dengan komunikasinya? Mm-mm. Nah, ketika ini semua nggak ada, prioritas nggak ada terhadap anak, mereka akan memprioritaskan pada hal lain. Sehingga menganggap anak itu sesuatu yang tidak penting. Oke. Gitu loh. Jadi mereka hanya menyampaikan pentingnya itu hanya di mulut saja. Tapi ketika mereka menganggap penting kan mereka memperhatikan semuanya, baik kedekatannya, baik tanggung jawabnya, baik belief atau nilai-nilai yang diakui, terus involvement terhadap segala sesuatu itu apa gitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Bahwa ketika kita punya anak, nomor satu adalah ketika punya anak loh ya, kita harus punya prioritas terhadap anak ini. Oke. Kita harus punya goals terhadap anak ini. Anak ini mau dijadiin apa sih? Dulu mintanya ke Allah itu dengan setengah mati dengan doa-doa yang baik. Berarti saya harus mengembalikan dengan cara yang baik. Cara yang baik dengan wujud yang baik itu seperti apa? Apakah dengan saya hanya bekerja anak saya akan menjadi baik? Tidak. Karena anak kita jangan sampai diasuh oleh gadget. Anak kita harus diasuh oleh orang tua. Yeah. Nah, pemahaman seperti ini. Nah, ketika anak sekarang menikah di bawah umur, akan semakin buruk pengasuhannya karena apa? Secara pendidikan formal aja mereka kurang. Pendidikan informal, pengetahuan tentang pengasuhan menjadi semakin kurang. Karena kita aja yang sekolah mungkin sampai kuliah S1, S2, prioritas terhadap anak aja kurang. Bagaimana dengan anak-anak ini? Karena ketika mereka menikah muda, berarti kan mereka mengabaikan pendidikan. Ketika mereka mengabaikan pendidikan, artinya mereka tidak punya skill. Ketika mereka tidak punya skill, berarti mereka tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Atau yang perempuan membantu perekonomian keluarga. Akhirnya rantai kemiskinan, rantai kekerasan akan terus bermunculan karena kondisi tadi yang tidak beres. Begitu, Mas Nasir. Ya tadi menarik Bu yang disampaikan tentang anak-anak sekarang ini secara fisik memang kelihatannya gede-gede gitu ya. Artinya mereka secara kecukupan gizi bagus begitu ya. Itu yang satu sisi yang patut kita syukuri dibandingkan orang dulu yang mungkin secara gizinya tidak sebaik anak-anak sekarang. Cuma masalahnya dari sisi kesiapan mental mereka kalau mereka sampai kemudian melangsungkan pernikahan dini. Ini kan mental mereka dikhawatirkan belum siap. Mereka juga belum bisa mengelola emosi yang kadang-kadang dalam hubungan rumah tangga kan itu pasti ada ya namanya konflik di rumah tangga. Kalau mereka tidak siap untuk tidak punya kemampuan untuk mengelola emosi kan juga jadi masalah juga dalam rumah tangga. Nah, bagaimana kemudian menyiapkan mental anak-anak kita sekarang ini tidak hanya masalah pernikahan Ibu ya. Jadi untuk masalah apapun supaya mereka seimbang antara perkembangan fisik dengan perkembangan mentalnya ini sebaiknya seperti apa Ibu? Oke. Baik. Ini kembali lagi kepada faktor-faktor yang bisa membuat anak itu menjadi kuat atau anak itu menjadi nakal. Sebetulnya ada dua faktor Mas. Yang pertama itu faktor intern, yang kedua itu faktor ekstern. Faktor internnya itu adalah jenis kelamin, usia, dan struktur otak gitu ya. Jadi masing-masing orang itu pasti punya kenakalan sendiri-sendiri pada usianya, pada jenis kelaminnya. Misalnya anak SMP ya pengen merokok. Kalau laki-laki, gitu ya. Kalau anak perempuan udah pengen pakai baju seksi menonjolkan badannya, gitu ya. Jadi secara usia, jadi nggak ada pengaruh dari manapun, gitu ya. Tapi secara eksternal itu dari pengasuhan. Jadi pengasuhan itu eksternal. Yang kedua itu sekolah.
karena sekolah itu yang diyakini akan membentuk karakter, karena setiap hari ada di situ. Yeah. Yang ketiga itu peer group atau masyarakat yang dia tinggali. Yang keempat adalah media sosial. Nah, ini sebetulnya membentuk anak-anak kita menjadi benar atau enggak. Dan yang paling hebat itu adalah faktor eksternalnya. Jadi ketika anak itu secara pengasuhan tidak dibentuk konsep diri yang baik, tidak membentuk harga diri yang baik, tidak membentuk kepercayaan diri yang baik, anak ini akan mudah sekali memberikan harga dirinya atau memberikan kehormatannya kepada orang lain. Oke. Ya kan? Sehingga dari sini aja ketika dia itu merelakan dirinya, baik laki-laki atau perempuan, sebetulnya secara mental kan mereka belum kuat gitu loh. Nah, ketika secara mental belum kuat, secara yang lain-lain pun akan rusak gitu loh. Karena balik lagi seperti penjelasan saya tadi itu, anak-anak itu secara neuroscience itu baru, orang itu secara neuroscience itu baru matang di usia 25. Nah, ini belum 18. Artinya kan PR orang tua itu kan menjadi sangat besar sekali. Sekolah juga demikian. Memisahkan anak laki-laki dan perempuan di sekolah itu sebetulnya bukan hal yang ekstrim. Karena apa? Itu berusaha untuk menyamakan persepsi dan cara berpikir. Anak perempuan lebih anteng duduk manis, anak laki-laki lebih atraktif seperti itu. Itu sebetulnya juga termasuk dalam pendidikan pranikah gitu ya. Karena kalau laki-laki sama perempuan dijadikan satu bisa jadi ya bagus juga ya, tapi ada hal-hal yang tidak sinkron karena anak perempuan akan terganggu dengan anak laki-laki itu. Nah, dari situ juga kalau laki-laki dan perempuan dipisahkan, ini saya tidak menyarankan loh ya, ada hal-hal baik gitu ya, karena ini dalam hal pranikah. Jadi ketika guru laki-laki bisa menyampaikan bagaimana mereka harus melindungi diri, bagaimana mereka harus menghormati perempuan, bagaimana mereka harus menyelesaikan konflik, apa saja konflik yang harus dihadapi ketika mereka punya hubungan dengan perempuan, ini akan membuat mereka berpikir. Kebayang dong Mas, yang namanya naksir cewek itu kan harus neraktir bakso. harus ada waktu ada untuk nelpon. Ya. Iya, harus dicemburuin. Ini kan sesuatu yang sebetulnya menghabiskan waktu gitu ya. Betul. Tapi aku butuh itu misalnya kayak gitu. Nah, kebutuhan itu apakah tidak bisa dipenuhi dari orang tua tadi itu? Misalnya anak perempuan, pulang sekolah nanti aku jemput dong, nanti kita ke puncak. Kalau anak punya harga diri, pasti dia nggak akan mau. Aku nggak mau dong tiba-tiba ke puncak, bagaimana dengan orang tua aku harus pamit dulu. Dan ini bukan tempat anak-anak remaja untuk ke puncak dengan seorang laki-laki. Jadi dia punya harga diri. Konsep dirinya pun seperti itu. Aku anak baik, aku orang baik, aku adalah anak yang punya cita-cita, jadi aku tidak akan bisa merusak cita-citaku. Nah, ketika ini semua terbentuk, mentalnya akan menjadi semakin baik. Nah, dia juga akan memilih laki-laki yang layak untuk aku adalah laki-laki dengan kriteria ABCD. Nah, yang paling bahaya sebetulnya adalah media sosial, Mas. Karena kan yang dilihat atau dikonsumsi anak-anak zaman sekarang adalah kehidupan hedon. Anak-anak muda yang sudah memiliki YouTube, anak-anak muda yang sudah awalnya sudah dari orang kaya, yang menikah muda itu baik-baik saja gitu. Padahal kan yang ditampilkan di media sosial itu kan hanya yang baiknya saja. Betul. Yang buruknya kan nggak kelihatan. Tidak ditampilkan. Kalau udah jeder mereka cerai, mereka juga nggak tahu kan bahwa konfliknya seperti apa. Bagaimana mereka mengumbar konflik di media sosial, harusnya itu menjadikan pelajaran. Dan ketika konsep dirinya bagus, harga dirinya bagus, mereka akan mengabaikan hal itu. Gitu, media sosial luar biasa. Luar biasa pengaruhnya ya. Jadi kelihatannya fisiknya di rumah, tapi pemikirannya kemana-mana nih gara-gara media sosial ya. Iya, terus rapuh banget Mas, makanya suka dibilang generasi kita sekarang adalah generasi strawberry. Anak-anak yang ganteng, anak-anak yang cantik, anak-anak yang glowing, tapi sekali jatuh mereka akan hancur. Gitu ya. Baik, ini tentunya menambah PR juga bagi orang tua zaman sekarang, tantangannya luar biasa Ibu ya, untuk mendidik putra-putrinya dan bagaimana memastikan dalam tanda kutip mereka betul-betul bisa menjadi anak-anak yang selamat sampai mereka dewasa. Nah, pesan untuk orang tua Ibu terakhir barangkali dengan kondisi seperti saat ini, ada gadget, ada ancaman-ancaman pergaulan bebas dan sebagainya, seperti apa Ibu? Oke, baik. Pesan saya kepada orang tua, tentunya juga saya sendiri mengingatkan saya sendiri bahwa
ayolah kembalilah kepada anak gitu ya. Bahwa ketika kita sudah menikah, ketika kita sudah punya anak, prioritas kita yang pertama adalah itu. Karena apa? Karena dulu kita mintanya kepada Allah itu dengan sedemikian rupa, doa-doa yang baik, Ya. kita harus mengembalikan dalam kondisi yang baik pula. Jangan sampai anak kita diasuh oleh media. Karena sebelum kita menyampaikan, anak kita sudah tahu duluan. Anak kita tuh lebih pintar dari kita. Jadi untuk menghindari ini semua, jangan hanya ngurusin anak kita, urusin juga anak orang. Jangan pernah merasa bahwa itu bukan anak saya. Tapi kalau lingkungan membenarkan hal-hal yang tidak baik, kerusakan akan merajalela. Nah, untuk pemerintah atau untuk sekolah, saya boleh Mas ngasih pesan? Boleh, silakan Ibu. Ya, jadi kekurangan di kita itu adalah sosialisasi sebetulnya ya. Jadi untuk menghindari kasus berulang, karena banyak sekali kasus berulang. Sebetulnya yang diperlukan adalah 4 hal, yaitu aturan, sosialisasi, fasilitasi, dan sanksi. Aturan kita sudah punya, sudah ada undang-undang tahun 2016 tadi itu. Nah, sosialisasinya seperti apa? Saya itu selalu berharap kepada sekolah-sekolah untuk membuat kalimat terkait dengan undang-undang yang sudah berlaku. Baik itu peraturan tentang narkoba, pernikahan, bullying gitu loh. Jadi mereka itu melafalkan bahwa ketika aku melakukan bullying atau kekerasan terhadap temanku, aku akan mendapatkan sanksi penjara selama 3 tahun. Bahwa usia pernikahan paling rendah adalah 18 tahun dengan pertimbangan ini gitu ya. Bahwa ketika aku menggunakan narkoba, aku akan dipenjara selama sekian tahun gitu ya. Itu harus disampaikan, bukan hanya disampaikan, tapi diucapkan oleh mereka. Sehingga mereka hafal sekali. Lalu ketika mereka mau melakukan hal-hal yang tidak baik, mereka harus merujuk dengan kata-katanya sendiri. Aku kalau mau ngebully, aku harus dipenjara nih 3 tahun. Selama 3 tahun aku harus ngapain di sana? Teman-temanku sekolah, aku nggak ngapa-ngapain gitu. Betapa ruginya hidupku. Gitu Mas. Jadi ini yang seharusnya kita sosialisasikan sampai akar. Karena kalau kita sosialisasikan hanya setingkat kecamatan, kita nggak tahu sampai ke akarnya seperti apa. Akhirnya ini akan terjadi lagi. Gitu Mas. Baik, Ibu, terima kasih banyak nih informasinya, diskusinya pagi ini. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita semuanya, utamanya orang tua dan para pendidik ini yang tentunya PR ke depan tentu menjadi lebih besar untuk melindungi putra-putrinya. Sekali lagi terima kasih Bu ya, selamat beraktivitas. Nanti insya Allah kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya ya. Iya, monggo. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di mana